Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Ratih di materi bab 2. Bab 2 ini kita akan belajar tentang APBN dan APBD. Pada kelas 11 yang lalu kita sudah mempelajarinya. Kita akan mulai mengulang semua pembelajaran yang sudah kita lakukan dari mulai kelas 11 dan kelas 10. Kompetensi dasar yang kita akan pelajari yang pertama, menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Sedangkan keterampilan yang akan kita ambil adalah menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Peta konsep APBN. Nanti pada kita bahas APBN, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Pertama adalah pengertian, yang kedua fungsi dan tujuan, ketiga mekanisme APBN, yang keempat adalah penerimaan dan pengeluaran negara. Sedangkan peta konsep APBD itu adalah pengertian APBD sendiri, fungsi dan tujuan, mekanisme APBD, dan penerimaan dan pengeluaran daerah. Sekarang kita akan masuk kepada APBN. Apa pengertian dari APBN? Pengertian APBN menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah rencana keuangan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. APBN ini merupakan daftar yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara Indonesia dalam jangka waktu 1 tahun. Sekarang kita akan masuk kepada fungsi APBN. Fungsi yang pertama yaitu fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi itu adalah anggaran negara yang digunakan untuk dasar pemerintah dalam melaksanakan pendapatan dan belanja yang bersangkutan. Sedangkan yang kedua itu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan itu adalah anggaran negara yang digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Sedangkan fungsi pengawasan adalah anggaran negara yang menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah itu sudah sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Sedangkan fungsi alokasi, anggaran negara itu harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Kelima adalah fungsi distribusi. Kebijakan anggaran negara itu harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan terakhir, fungsi stabilisasi. Anggaran pemerintah itu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Sekarang kita masuk kepada tujuan APBN. Tujuan APBN itu ada 4. Yang pertama, memberikan arah kepada pemerintah. Yang kedua, melihat serta mengevaluasi kinerja pemerintah. Ini gunanya untuk apa? Untuk menyejahterakan masyarakat. Karena anggaran itu berdasarkan kinerja. Ketiga, sebagai data akurat bagi rakyat untuk mengevaluasi pemerintah. Terakhir, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam penggunaan pajak. Kita akan belajar tentang mekanisme penyusunan APBN. Yang pertama, RAPBN itu direncanakan dulu, yaitu rancangan anggaran pendapatan belanja negara dibuat. Setelah itu disidangkan di DPR. Yang menyusun RAPBN itu adalah pemerintah dan presiden, yaitu presiden sendiri dalam bentuk nota keuangan. Kalau disidangkan di DPR, antara diterima atau ditolak. Kalau diterima, maka akan menjadi APBN dan dibuatkan undang-undang. Tapi kalau ditolak, maka otomatis akan menggunakan APBN tahun lalu. Sekarang kita akan masuk kepada sumber-sumber penerimaan negara. Sumber-sumber penerimaan negara itu ada 3. Yang pertama, penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan itu bisa didapatkan dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Sedangkan yang kedua itu penerimaan negara yang bukan pajak. Itu bisa didapatkan dari penerimaan sumber daya alam, bisa barang tambang,
Yang kedua, bagian laba BUMN. Yang ketiga, kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, hasil pengelolaan kekayaan negara. Dan terakhir, penerimaan bukan pajak. Yang ketiga, sumber penerimaan negara yaitu hibah. Hibah ini adalah bantuan yang tidak ada kontribusinya untuk kita kembalikan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kalau ada penerimaan, pasti ada pengeluaran. Nah, jenis pengeluaran negara yang pertama itu belanja subsidi. Belanja subsidi itu apa? Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan untuk memproduksi atau menjual. Ini berhubungan dengan ekspor dan impor. Sedangkan belanja hibah itu belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang atau barang kepada pemerintah negara lain. Dan ini sifatnya tidak mengikat, jadi tidak ada namanya timbal balik. Belanja bantuan sosial itu adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan resiko sosial. Sedangkan belanja lain-lain itu adalah pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang atau belanja modal, atau belanja-belanja lainnya. Ini contohnya belanja rehabilitasi. Sedangkan transfer ke daerah itu adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sekarang kita akan mempelajari tentang APBD. Pengertian APBD menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dengan masa berlaku 1 tahun. Nah, sekarang kita lihat fungsi APBD itu apa. Secara garis besar, fungsi APBD itu sama dengan fungsi APBN. Cuma yang membedakan kalau fungsi APBD ini adalah daerah yang mengelolanya. Maka berarti nggak perlu jelaskan lagi apa itu fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Karena fungsi ini sama dengan fungsi APBN, cuma yang membuat adalah daerah. Sekarang kita masuk kepada tujuan APBD. Tujuan APBD itu apa sih? Sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan pemerintah daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang kita lihat tujuan APBD ini kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, apakah sesuai atau tidak? Nah, nanti kita lihat pada keterampilan yang akan kita capai. Sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah itu ada 3. Pertama, pendapatan asli daerah, yang kedua dana perimbangan, yang ketiga lain-lain, itu pendapatan yang sah. Nah, pendapatan asli daerah itu apa? Yaitu pajak daerah bisa, retribusi daerah juga bisa, bagian laba BUMD juga bisa, penerimaan dari dinas-dinas daerah, dan penerimaan lain-lain. Sedangkan dana perimbangan itu contohnya bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dari pemerintah pusat, dana alokasi khusus, dana perimbangan, pinjaman pemerintah daerah dari pemerintah pusat, pinjaman untuk BUMD. Dan terakhir adalah lain-lain pendapatannya. Sumber pengeluaran daerah itu ada 2, anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Contohnya anggaran belanja rutin bisa belanja DPRD, belanja pemerintah daerah, belanja pegawai daerah, belanja barang, pemeliharaan, dan lain-lain. Sedangkan yang anggaran belanja pembangunan itu bisa proyek daerah, biaya operasional dan pemeliharaan, sarana dan prasarana daerah, dan proyek-proyek pembangunan. Sekarang kita masuk pada mekanisme penyusunan APBD. Mekanisme penyusunan APBD ini konsepnya adalah sama dengan APBN. Cuma pada APBD ini yang membuat adalah Pemda atau pemerintah daerah. Sebelum membuat APBD, maka pemerintah daerah itu membuat rencana kerja pemerintah daerah. Pemda akan melakukan pembuatan itu dan memperoleh kesepakatan dan dibawa kepada DPRD untuk disidangkan.
Jika diterima, maka akan dibuatlah APBD tahun ini. Kalau ditolak, maka akan menggunakan APBD tahun lalu. Pengaruh APBD yang pertama terhadap perekonomian itu arah kebijakan keuangan daerah. Yang kedua, strategi pembangunan daerah pasti akan berpengaruh. Kalau APBD-nya tinggi, maka pembangunannya juga meningkat. Sedangkan kebijakan umum juga akan berpengaruh. Kalau APBD-nya tinggi, otomatis kebijakan umumnya juga akan berubah. Adanya program satuan kerja perangkat daerah. Dan terakhir, lintas satuan kerja perangkat daerah. Dan program kewilayahan. Jenis kebijakan daerah itu bisa terjadi pada anggaran, yaitu anggaran surplus. Anggaran surplus itu apa sih? Anggaran pemerintah itu lebih besar dari anggaran pengeluarannya. Sedangkan anggaran defisit itu anggaran penerimaan lebih kecil dari anggaran pengeluaran. Sedangkan anggaran berimbang atau dinamis itu anggaran penerimaan sama dengan anggaran pengeluaran. Nah, ini sudah kita pelajari dan kita sudah mengulang tentang APBN dengan APBD. Jadi Bu Rati akan mengulang satu persatu materi dari mulai kelas 11 sampai ke kelas 10. Sekian dan terima kasih. Tetap bersemangat dan jangan lupa di sini nanti ada tugas yang silahkan kalian lihat pada penugasan. Sekian dan terima kasih.